Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok Sinom yang akan mempresentasikan final project dari aplikasi kami yang bernama HireX. Nah, sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Di sini saya Ilham Rustiarjo dengan NIM 102062400054 dan teman-teman saya. Saya Pasha Ayu Rastiti dengan NIM 102062400004. Saya Vincent Nathanael Ivanto dengan NIM 102062640014. Dengan saya Amrul Hidayat dengan NIM 102062430010. Saya Itadaki Prasetya dengan NIM 102062400060. Oke, kenapa kok kami mengambil alasan kami membuat sebuah aplikasi HireX ini? Karena menurut riset kami di sini banyak sekali Gen Z yang tidak bisa melakukan wawancara. Di sini kami menampilkan beberapa berita yang mendukung argumen kami, yang dimana ada dari Kompas.com yang mengatakan bahwa ramai Gen Z disebut tidak bisa jawab saat interview. Lalu juga ada dari beberapa media-media berita lain seperti di sini juga ada dari Kompasiana.com yang mengatakan bahwa Gen Z tidak suka interview kerja. Lalu juga ada berita mengenai Gen Z yang generasi yang sebenarnya penuh sekali potensial, tapi mereka bermasalah dengan cara wawancara kerja. Nah, maka dari itu kami di sini menciptakan sebuah aplikasi bernama HireX untuk membantu para Gen Z, terutama para Gen Z ini untuk melakukan pelatihan interview untuk mereka mencari pekerjaan. Sebenarnya di sini kami tidak hanya berfokus pada sebuah pekerjaan, tapi kami mau tempat pelatihan untuk interview apapun itu, baik dalam organisasi, dalam mencari kerja, eee, lalu yang lain-lain juga bisa kami latih dalam aplikasi HireX ini. Oke, next. Nah, ampetas dari aplikasi ini, kami melakukan wawancara dengan 5 calon pengguna, yang di mana 5 calon user ini adalah seorang fresh graduate. Mengapa kami kok mengambil mereka? Karena kami bertujuan untuk menggali pengalaman, perasaan, dan permasalahan yang muncul saat menghadapi interview kerja secara langsung. Next. Nah, di sini kami terdapat dari 5 orang yang kami wawancara tadi. Di sini ada 2 orang sebagai user persona, yang di mana di sini ada seorang Jovanka yang dia adalah seorang fresh graduate yang sekarang lagi bekerja di sebuah perusahaan di bidang finance. Nah, dia itu memiliki masalah, yaitu kurang fokus saat interview, sehingga dia eee, berujung blank gitu. Lalu juga dia merasa nervous saat interview, dan juga dia kurang percaya diri saat melakukan interview. Nah, dia membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat yang memiliki fitur interview yang real seperti aslinya. Lalu juga sebuah aplikasi yang memiliki fitur feedback otomatis untuk memperbaiki kekurangan saat dia melakukan simulasi tersebut. Nah, kebiasaan dia itu selalu menggunakan ChatGPT untuk meringkas materi dan memberi contoh pertanyaan interview. Lalu dia juga mencari list pertanyaan yang umum ditanyakan oleh HRD dan juga mempelajari pertanyaan tersebut. Lalu tujuan dia itu tujuan dari Jovanka ini untuk berlatih melawan rasa nervous dia saat interview. Nah, lalu dia juga memiliki tujuan untuk mendapatkan feedback interview untuk memperbaiki kekurangan. Lalu dia bisa melihat progres perkembangan kemampuan dia saat melakukan pelatihan interview itu. Lalu yang kedua di sini ada yang bernama Lincoln, yang di mana dia itu memiliki masalah kurang memahami secara keseluruhan materi, lalu juga nervous, lalu juga kurang mendapat praktik latihan. Dia membutuhkan sebuah aplikasi yang bisa melihat progres perkembangan kemampuan saat interview, lalu juga aplikasi yang dapat memiliki fitur feedback otomatis, lalu
sebuah aplikasi yang memiliki history progress dari pelatihan interview dia. Kebiasaan dia kurang lebih sama seperti Jovanka, yaitu memanfaatkan tools GPT, lalu juga berbicara di depan cermin untuk melatih confidence-nya. Nah, dia bertujuan mampu memahami dan menjawab pertanyaan interview lebih baik lagi, lalu mendapatkan feedback interview untuk memperbaiki kekurangan dia, dan juga bisa melihat progres perkembangan kemampuan dia saat melakukan pelatihan interview tersebut. Okay, next. Next, kita masuk ke Empathy Map. Empathy Map ini menggambarkan pengalaman calon user atau kandidat kerja dalam menghadapi interview. Kenapa saya bilang kandidat kerja? Karena biasanya calon-calon pengguna kita itu mau bekerja tapi struggle di interviewnya. Sebut aja ini kandidat kerja seperti itu ya. Dari sisi hires, kandidat menerima banyak masukan nih dari teman, dari mentor, dari HR, namun seringkali tidak konsisten dan bersifat abstrak. Kemudian dari sisi SIS atau dari sisi penglihatan, kandidat ini melihat proses interview sebagai situasi yang formal tapi juga menekan, serta membandingkan diri dengan kandidat lain yang terlihat lebih percaya diri. Sementara materi interview di internet rasanya itu terlalu umum dan terlalu banyak. Pada bagian says and do's, kandidat sudah berusaha untuk berlatih dengan berbagai cara seperti belajar sendiri atau menggunakan ChatGPT tadi, tetapi latihan tersebut belum terstruktur dan minim feedback. Secara things and feels, kandidat itu sering banget merasa gugup, ragu, dan kepercayaan dirinya itu belum stabil meskipun sudah melakukan persiapan. Nah, hal ini menimbulkan pain yang berupa sulit mengukur progres, tidak tahu kesalahan spesifiknya ada di mana, kemudian kurangnya feedback yang jelas. Oleh karena itu, gen yang diharapkan adalah latihan interview yang terstruktur dan realistis, simulasi yang sesuai posisi, kemudian feedback yang detail, serta fitur untuk bisa melacak progres untuk meningkatkan kepercayaan diri. Next, ada Affinity Maps. Affinity Maps ini menunjukkan pola pengalaman user dalam persiapan dan pelaksanaan sebelum interview. Dari sisi emosi dan mental, user itu merasa gugup sebelum interview, tertekan, takut untuk salah menjawab. Namun, di sisi lain juga merasa lega setelah proses selesai. Dari aspek kepercayaan diri pun, user sering meragukan kemampuan dan performanya sendiri. Takut jawabannya terlihat terlalu meninggikan diri atau justru merendahkan diri, sehingga kepercayaan diri itu belum stabil. Dalam hal persiapan, user cenderung berlatih secara mandiri, seperti berbicara di cermin atau dengan ChatGPT, tetapi belum pernah mengikuti latihan interview yang terstruktur dan proper. Kemudian user juga memiliki keterbatasan akses seperti biaya latihan yang konvensional yang mahal, tidak memiliki mentor yang cukup baik, dan membutuhkan lingkungan latihan yang aman tanpa merasa dihakimi. Karena itu, kebutuhan utama user adalah feedback yang jelas, spesifik, dan evaluasi setelah interview. Agar interview itu bisa mengetahui bagian yang perlu ditingkatkan dan dapat mempersiapkan diri dengan lebih percaya diri. Next. Melalui dua Affinity Map dan Empathy Map tadi, kita melakukan discussion nih. Pertama, ada problem statement yang kami susun, yaitu fresh graduate membutuhkan media latihan interview yang aman, terstruktur, dan memberikan feedback yang jelas agar lebih siap dan percaya diri menghadapi interview selama bekerja. Yang kedua, apa yang ingin dicapai dari tadi Empathy Map dan Affinity Map tadi, kita simpulkan bahwa yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri fresh graduate dalam menghadapi interview kerja melalui simulasi interview berbasis role dan latihan voice. Rencana ini akan kami anggap berhasil ketika pengguna atau user menyelesaikan rangkaian simulasi interview, meningkatkan skor evaluasi simulasi, dan feedback yang positif dari pengguna setelah latihan. Bagaimana cara menghadapi goals tersebut, yaitu dengan simulasi interview berbasis role, latihan voice recording dengan feedback otomatis, interface user-friendly
dan tidak membuat pengguna tegang, dan skenario interview bertahap dari basic ke advance. Jadi ada levelnya sedikit-sedikit. Kenapa semua ini penting? Banyak fresh graduate mengalami gugup dan kurang latihan interview. Latihan interview biasanya membutuhkan biaya dan akses yang terbatas. Next. Berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, kami mengelola dan merangkum kebutuhan serta fitur yang telah diidentifikasi, kemudian memasukkannya ke dalam solution matrix seperti ini. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada pain points. Poin pertama yaitu gugup saat interview. Jadi, suges dari kita yaitu simulasi interview berbasis role, dan outputnya nanti akan mengurangi anxiety melalui latihan berulang. Yang kedua ada kurang percaya diri, feedback otomatis, dan outputnya yaitu latihan jadi lebih terarah. Yang selanjutnya ada latihan tidak realistis. Suges dari kita yaitu skenario bertahap, dan outputnya yang nantinya akan meningkatkan kesiapan nyata. Selanjutnya ada sulit menilai progres. Suges dari kita yaitu evaluasi performa, dan outputnya akan mengetahui perkembangan diri. Yang terakhir ada akses latihan terbatas. Suges kita yaitu latihan lebih fleksibel, dan outputnya bisa latihan kapan saja. Oke, next. Yang selanjutnya aplikasi HireX. Nah, apa sih aplikasi ini? Yaitu aplikasi berbasis AI yang berfungsi untuk membantu pengguna berlatih interview secara mandiri dengan memberikan simulasi pertanyaan dan feedback otomatis setelah setiap sesi latihan, sehingga pengguna dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan juga performa interview secara berkelanjutan. Oke, next. Nah, jadi target SDG ini berkontribusi terhadap pencapaian SDG 4, yaitu pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan sarana pembelajaran, keterampilan interview kerja berbasis digital, serta mendukung SDG nomor ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ini membantu fresh graduate untuk meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja. Next. Jadi, sebelum masuk tahapan pembuatan UI, terdapat tahapan yang harus dibuat terlebih dahulu, yaitu lo-fi, di mana lo-fi adalah sketsa awal desain dibuat dalam bentuk low fidelity wireframe untuk memvisualisasikan alur dan juga struktur aplikasi sebelum masuk ke tahapan desain visual. Nah, tujuan pembuatan lo-fi ini agar perancang atau pembuat UI tidak merasa langsung bingung, karena dengan pembuatan lo-fi ini dapat membantu perancang UI agar perancangan UI dapat lebih terstruktur dan juga memiliki alur utama atau juga atau memiliki tujuan utama. Mungkin bisa di next. Nah, setelah melakukan pembuatan lo-fi, maka penyusunan hi-fi ataupun dapat disebut juga pembuatan UI utama dapat dilakukan. Seperti pada UI aplikasi kami terdapat UI utama dari dashboard dan juga beberapa fitur pendukung lainnya. Mungkin bisa di next. Selanjutnya, terdapat 3 fitur utama yang akan kami kenalkan, di mana fitur pertama adalah simulasi interview bersama AI dengan konsep tatap muka secara daring, di mana setiap sesi latihan dapat dilihat kembali histori percakapannya. Kemudian, selanjutnya fitur utama yang kedua adalah feedback simulasi yang akan diberikan setiap sesi latihan selesai, di mana AI akan menghitung dan juga menafsir bagaimana performa pengguna saat pada sesi latihan. Kemudian, fitur yang ketiga terdapat perpustakaan wawancara yang berisikan materi wawancara, tips and trick bagi pengguna untuk menambah bacaan ataupun hal baru yang bisa digunakan pada saat ingin melakukan interview. Kemudian untuk kompetitif benchmarking dari aplikasi kami terdapat 3 kompetitor, yaitu interview warm up, kemudian prompt, dan juga raksasa AI ChatGPT, di mana HireX memiliki banyak keunggulan seperti pada bagian voice interaction, human interview field, kemudian structure feedback, progression tracking, dan juga guided progression. Namun, pada HireX terdapat kekurangan seperti text-based latihan. Selanjutnya kita masuk ke user testing. Jadi untuk feedback positifnya di sini user yang bernama Jovanka menilai bahwa tampilan antarmuka aplikasi terlihat menarik dan sederhana,
sehingga mudah untuk dipahami. Struktur halaman yang jelas serta adanya panduan membuat pengguna tidak merasa kebingungan saat menavigasi aplikasi. Warna yang digunakan juga cukup kontras dan ukuran tulisan pada sebagian besar halaman dinilai sesuai sehingga memudahkan untuk melakukan pembacaan. Secara keseluruhan, Jovanka merasa desain visual prototype sudah memadai dan nyaman digunakan. Untuk feedback perbaikannya, user merasa kesulitan untuk menilai fungsionalitas aplikasi secara menyeluruh karena prototype yang diuji bersifat non-interaktif. Oleh karena itu, aspek pengalaman pengguna terkait interaksi langsung belum dapat divisualisasi secara penuh. Lalu insight-nya, berdasarkan feedback dari user Jovanka, prototype sudah berhasil menghadirkan tampilan visual yang terstruktur dengan navigasi yang jelas, namun perlu pengembangan lebih lanjut agar prototype dapat menjadi lebih interaktif, yang memungkinkan pengguna untuk merasakan alur latihan interview secara nyata. Lalu untuk yang selanjutnya ada Lincoln. Untuk feedbacknya yang positif, user Lincoln ini merasa antarmuka prototype sudah rapi dan desainnya menarik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek visual dari prototype sudah dapat memberikan pengalaman awal yang nyaman dan menyenangkan bagi pengguna. Untuk feedback perbaikan, Lincoln menyoroti ukuran tulisan pada beberapa halaman yang terlalu kecil, sehingga user merasa sulit untuk membaca. Masalah ini juga berpotensi mempengaruhi kenyamanan pengguna yang perlu diperbaiki agar prototype lebih mudah digunakan. Untuk insight-nya, tanggapan user dapat disimpulkan bahwa desain visual dan tata letak prototype sudah lebih baik, tetapi aspek readability perlu menjadi fokus perbaikan utama dengan memperbesar ukuran tulisan dan meningkatkan kenyamanan membaca prototype agar dapat lebih efektif dalam mendukung latihan interview bagi fresh graduate. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi salah kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.